Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma anfa'us sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khassa man sa'a min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ulama'ikal makrumin al-mu'azzamin wa tulhimna biha ulumal laduniyah bi ilhamil malaikatil muqarrabin wa tarzuquna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa tujibu biha da'watana bisa'adati wal karamah fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wa tahsyuruna biha bi'ibadika salihin bi daraini minal aminin wa ta'udu barakatuha alaina wa ala auladina wa ala dhurriyyatina wa ala ahli baitina wa ala jami'il muslimina wal muslimat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ayuhal hadirun, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Ijtihad Al-Mukarram Al-Ustadz Munajat SPDI, dan juga pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya dan segenap para orang tua hadir, di antaranya Bapak Haji Midung dan juga Bapak Sanindoni, para aparatur pemerintahan, Bapak RW, Bapak RT, dan semua para jamaah sekalian yang mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah wa syukrillah, kesempatan malam hari ini kita masih bisa diberikan untuk bisa hadir dan bisa duduk di majelis ilmu. Besar harapan tentunya semoga kehadiran kita ke tempat ini senantiasa menjadikan catatan amal baik dalam pandangan Allah, dan mudah-mudahan menjadikan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan asbabiyah wasilah hadir dan duduknya kita di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua, berkah ilmu, berkah rezeki, dan berkah umur. Intinya semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tentunya kepada para keluarga dan para sahabat. Bapak, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan kehidupan dunia yang sekarang ini kita rasakan, akan senantiasa Allah berikan hadiah-hadiah. Ada kalanya kita bahagia, ada kalanya kita berduka. Jadi perjalanan kehidupan hari ini bisa jadi kita berbahagia, besok bisa jadi kita tidak senang. Itulah perjalanan kehidupan yang kita jalani. Artinya satu perkara apapun yang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita, baik menurut kita, buruk menurut kita, senang menurut kita, tidak senang menurut kita, pada hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dari setiap apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasul mengatakan dalam sabdanya, laisa ahada illa wa huwa yufrahu wa yuhzan
walakin ij'alul faraha syukran wal hajni sabara. Kata baginda Rasul, laisa ahada illa wa huwa yukrahu wa yuhzan. Setiap manusia itu pasti pernah merasakan suka dan duka. Walakin ij'alul faraha syukran wal hajni sabara. Jadikanlah dari sukamu sebagai wujud syukur kepada Allah, dan dukamu itu adalah sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hirup mah rek senang kita mengeluh di saat kita susah. Jangan kita ngegurutu di saat kita tidak senang. Urang makan kadang-kadang hari keur senang sok poho ka Allah, hari keur susah sok loba ingat ka Allah, bener? Keur loba hutang ingat ka Allah, keur loba masalah ingat ka Allah, keur gering ingat ka Allah. Giliran ge senang, duit loba, fasilitas aya, badan sehat, kadang-kadang sholat ge ditinggalkeun. Itu mau jadi beda gitu. Itulah makanya sifat manusia, sehingga Rasulullah mengatakan ta'arrafu illallah firraqa ya'rifuka fisyadah. Padahal kata Rasulullah, ta'arrafu ilallah firraqa. Kenalilah, ingatlah ka Allah teh keriraha kerkumaha. Firraqa dalam keadaan tersenang. Kuduna tersenang teh kudu loba ingat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Ya'rifuka fisyadah, engke lamun urang susah teh Allah bakal inget ka urang. Pan urang mah kitu, keur loba masalah tahajudna rajin, keur loba masalah loba hutang duhana rajin, tengah peuting teu bisa hees mikiran masalah udang daek tahajud. Selesai masalahna hutangna kabayar, badanna sehat, tahajudna leungit, duhana eueuh, urang mah kitu. Makanya padahal kata baginda Rasulullah, ingat ka Allah mah tersenang. Justru ketika orang ingat ka Allah tersenang, maka nanti di saat kita susah akan lebih dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu para bapak-bapak sekalian jamaah, ketika apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, baikkah itu, burukkah itu menurut kita, pantaskah itu menurut kita, atau tidak pantas menurut kita, bukanlah tolak ukur kita yang menentukan. Sebab satu perkara yang Allah hadirkan menurut kita itu tidak bagus, belum tentu tidak bagus menurut Allah. Sakabeh anu ku Allah diberekeun otomatis pasti bagus pada hakikatnya. Pada hakikatnya bagus. Genteuing cak urang kadang-kadang urang mah teu bisa narima, teu hayang, embung, tetapi terjadi dalam kehidupan kita, maka itu tentu adalah yang terbaik anu ku Allah diberekeun dalam kehidupan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asya an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maknanya wallahu a'lam bimuradi wa asya an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum. Cak Allah, boleh jadi kamu membenci, boleh jadi kamu tidak suka kepada sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal itu sesuatu amat baik bagi orang. Sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, boleh jadi urang teh resep banget, urang teh hayang banget, tetapi terjadi dalam kehidupan kita dan belum tentu itu bagus menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya dari setiap apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita, pada hakikatnya itulah yang terbaik menurut Allah. Pada hakikatnya itulah yang pantas dan layak menurut Allah. Sebab Allah memberikan satu ujian, Allah memberikan satu cobaan kepada setiap hamba. Nah, tidak akan mungkin dibatas keluar mampu daripada kemampuan seorang hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi masalah anu ku Allah diberekeun ka urang teh geus pasti eta terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka andai pun
kesusahan, andai pun itu kesulitan, andai pun urang teh ogah banget eta, tapi terjadi dalam kehidupan kita, maka terima saja dengan lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab dari setiap apa yang terjadi bakal ada hikmah yang Allah berikan buat kita. Entong ngeluh ke Allah, entong ngagurutu ke Allah mah, entong segala naon. Nyatakan dalam hadisnya, kata baginda Rasul, man asbaha aidakhala fi waktu sabah wa huwa yashku ilan nas doikol ma'asi faka'annama yashku rabbah. Cak baginda Rasul, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man asbaha, barang siapa pagi-pagi, pagi-pagi bukan hanya pagi saja, aidakhala waktu sabah, waktu pagi-pagi, waktu subuh, tetapi pada hakikatnya ini diibaratkan memiliki waktu apa? Wa huwa yashku, lalu orang tersebut di pada saat itu apa? Yashku, mengeluh, mengadu. Mengadu kepada siapa? Ilan nas, kepada manusia. Muncak urang mah ngobrol jeung babaturanna, kongko jeung tatanggana, kitu nya urang mah. Bari minum kopi sagelas, saling sagelas, bari diuk duduaanan, isuk-isuk tah. Meureun usahanya henteu, datang ka babaturanna. Bari ngopi di subuhan. Ngomong manehna teh doikol maasi, cerita ka babaturanna, doikol maasi, terkait dengan susahnya kehidupan. Apa yang dia bicarakan, apa yang dia omongkan. Dia ini hararese banget duit teh. Usaha teh teu menang-menang. Tah kitu bari ngopi duaan teh. Ngobrol be tentang doikol maasi, tentang kesusahan hidup. Hararese, rahungsing, loba masalah hidup teh tah. Bari ngomong kitu duduaanan. Faka'an nama yasku rabbah, maka seakan-akan dia mengeluh ke Allah Subhanahu wa taala. Pengeluhannya itu wasyakayatu la taliku ila ilallah fa innaha min jumlati doa. Ta eta teh diibaratkan jelema orang yang suka mengeluh, mengadu kepada manusia terkait dengan kesulitan hidup, dengan susahnya kehidupan, dengan susahnya perkara-perkara duniawiyah, dia mengeluh, mengadu kepada manusia. Apa kata baginda Rasul? Fa innaha min jumlati doa, itu adalah tergolong yang berdoa kepada Allah. Dia berharap susah dan sulit untuk mencari perkara dunia. Jadi lamun urang ngomong kieu teh, harerese banget duit teh. Seakan-akan urang teh ngadoa ka Allah, ya Allah hayang hese duit teh. Harerese banget usaha teh. Seakan-akan kita berdoa, tadi hayang hese doa. Makanya sebagai orang tua terkadang kita itu kepada anak itu ketika kita kesel ngambek ke anak teh, jangan sekali-kali kita mengucapkan perkara-perkara yang doe, yang jelek, perkara-perkara kalimat-kalimat yang kurang bagus. Kan kadang-kadang kolot emak urang, pamajikan urang kadang-kadang ke anak teh lamun kesel eta sampai kata binatang keluar. Anak pada dibudakeun hese, disuruh ieu hese, dieu gawena hees doang kan keselnya. Gawe henteu hoyong aya dupak bae, erek secara jenisnya tidak anjing, tetapi yang dikhawatirkan adalah akhlaknya. Sebab kenapa? Sebab kalau manusia sudah akhlak seperti binatang akan lebih jauh buas daripada binatang. Tong jauh-jauh teh. Contoh, kucing. Kucing lamun nyolong lauk, paling banter hiji kita beak benar. Tapi kalau manusia sudah akhlaknya seperti binatang, bukan jana satu, empang ditahu, diangkat kabeh. Tuh, manusia. Makanya kalau manusia sudah akhlaknya seperti binatang, akan lebih jauh buas daripada binatang. Seekor harimau yang ketika ke anaknya, dia tidak akan berani makan anaknya. Harimau yang dikatakan rajanya daripada hutan, yang penguasa hutan, dia tidak berani makan anaknya, aja mendengarkan segala membeda sebagainya, tapi anaknya tidak dimakan. Tapi kalau manusia sudah akhlaknya seperti binatang, jauh lebih buas dari harimau. Bukan hanya orang lain, anaknya sendiri bisa saja dibunuh dan dimatikan. Kalau sudah anak sudah binatang. Kenapa itu semua? Karena tidak ada lagi keimanan, akhlaknya sudah seperti binatang. Sehingga yang dikhawatirkan oleh kita ketika orang tua terhadap anaknya saking kesel, saking ngewa, seorang orang tua sampai mengeluarkan kalimat-kalimat, ujaran-ujaran kata binatang. Naudzubillah min dzalik.
khawatir eta si anak kajenteng jenisna teu seperti binatang, khawatir akhlaknya seperti binatang. Makanya kalimat-kalimat buruk itu jangan pernah kita lontarkan. Sekalipun kita merasa sakit, sekalipun kita tidak senang, jangan pernah kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Sehingga itu semua akan menjadikan doa semua kan karunya. Nyaah anak kurang diurus dileletik tapi kan gede rada bader ngesalkeun ka urang disenantiasa ayo mau ayo be kata-kata binatang diucapkan. Naudzubillah, khawatir anak seperti binatang. Sehingga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna amin jumlati doa eta teh seakan-akan sebagian daripada berdoa ke Allah bahwa dia ingin mengharapkan daripada kesulitan kehidupan. Amma syakayatu ilan nas fa hiya min alamati adamir ridha. Adapun mengeluh artinya terkait dengan kehidupan ilan nas kepada manusia, fahiya maka itu semua min alamati daripada tanda adamir ridha bi qismatillahi ta'ala, tidak adanya teridona karena atas apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan teridho mana karena ketentuan Allah. Jadi kumahanya Allah maka aing teh padahal batur mah salat getara, ngaji getara, bahkan kafir-kafir boang. Eta kasenanganana kaya bener kan? Giliran pan ya Allah saya mah atuh ngaji kadang-kadang malam Senin doang ngaji. Salat kadang-kadang sok salat oke kunaon hararese tah. Jangan pernah membandingkan itu semua karena Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Jangan kurang itu di rumah salat tarah ngaji tarah bahkan hidup gaduh tapi senang. Di dunia bisa jadi senang. Menurut orang mah oh hayang kos gitu hayang. Tetapi belum tentu itu nanti yang terbaik menurut Allah buat manena. Sebab kenapa? Sebab dari setiap apa yang Allah hadirkan, apa yang Allah berikan pada hakikatnya nanti akan dipinta pertanggungjawabanana. Abid, tong ari ganing harta banda, kehidupan, jiwa raga urang pun kabeh nanti akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man asbaha aida qala fi waqtu sabah li umuri dunya hazinan. Barang siapa yang ketika dia dalam perkara dunia hazinan, bersedih teh berkeluh kesah, bahasana teu bisa narima, faqad asbaha sahitan 'ala Allah, maka pada saat dia berkeluh kesah bersedih seperti itu, dia benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal makna min hadi ala umuri dunia, makna daripada sedih ala umuri dunia terkait dengan perkara dunia, faqad ghadaba 'ala Allah, maka teman-teman dibenci ku Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu lam yarda bi qada'illahi ta'ala, seakan-akan dia tidak ridha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walam yasbir, dan dia tidak tergolong orang-orang yang bersabar atas segala apa yang Allah berikan walaupun itu susah menurut kita. Jadi kunci hidup itu pada dasarnya ketika kita ingin mencapai sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kita adalah di saat kita susah sabar menerima, di saat kita senang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada diri sendiri sesungguhnya perjalanan kehidupan itu pada hakikatnya diibaratkan sebuah laksana roda yang berputar. Benar? Hidup seperti roda yang berputar. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita susah, ada kalanya kita berduka, ada kalanya kita bersuka. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Bapak-bapak rasa di luhur, rasa di handap ya? Rasa di luhur. Rasa dua. Karena maksudnya apa? Sebab yang penting ada. Semua orang ingin senang. Lalu bagaimana untuk pencapaian kesenangan itu? Pencapaian kesenangan itu kembali kepada hati kita. Kali menurut orang teresep, menurut orang terhayat, tapi terjadi lamun hati orang bisa menerima, mak insya Allah dengan kesabaran maka akan tercapai kesenangan. Pak, munculnya penyakit, erek penyakit asam urat, erek penyakit iriah, stroke dan sebagainya. Itu berangkat dari penyakit batin sebetulnya mah. Kenapa sekarang ini banyak muncul penyakit dokir anu ngaranna ge hararese, diabetes dan sebagainya? Karena itu pikiran.
pikiran kita itu kadang-kadang banyak memikirkan perkara-perkara yang tidak kita bisa terima dalam artian orang tersebut tapi terjadi. Jadi beban pikiran, di pikiran kurang, direnungkan kurang, nyari solusi kumaha, keluar tak solusi, sehingga jiwa kita damai, insya Allah badan pun akan sehat. Kan jelema mah kumaha ngiling hatena, lamun jelema misalkan hatena teh kadang-kadang tersenang kajeuleuan dina di kaluar teh tas pasea misalkan jeung majikan tas ribut gara-gara materi. Tah urang mah kadang-kadang lewat ditanya ke babaturan ini cang gelut bae ke karsel. Ka mana anjing? Hiji we. Lah nyandu bae. Ayo we cebeblok, kunaon? Keur pusing. Padahal cak Rasulullah SAW, jangan pernah kau tonjolkan, jangan pernah kau munculkan rasa sedih kamu. Mun bisa mah kasusah teh kalau teu diembre-embre ulah. Kesusah dan kesedih itu jangan pernah kita kasih tahu orang tahu. Silakan kita yang tahu kesedihan itu, tapi orang lain jangan pernah lihat. Karena kenapa? Orang kelihatan susah itu di saat memunculkan kesusah orang. Lamun orang teu memunculkan betul yang susah ieu. Nah, orang teu boga boas, teu boga duit di imah misalkan. Kaluar nyengir ge biasa. Puyeng, tong diantar buat. Oh batur teh nyawa eta mah senang bae hirupna bener nyanto. Jajal bapak, duit loba di imah, duit loba. Pikir senang, ditanya ke batur ka mana? Cabut teh. Pusing bae juga duit bener tah. Kalau orang tuh dilihat gitu. Kita loba Pada loba. Gitu. Kasratil aradi walakinna ginna nafsi. Bukanlah orang yang kaya aradi yang banyak hartanya, yang banyak bandanya, tapi orang yang kaya, yang lapang itu adalah orang yang lapang hatinya. Jadi kumaha hati orang, lamun hati orang tenang, batin orang tentram, jiwa orang bahagia, itu akan terlihat sumringahnya. Akan terlihat orang lain merasa, oh senang saya tamat. Oh saya bagus, gitu. Jadi kumaha orang, lamun orang banyak pikiran, ketika orang memunculkan di depan orang lain, perbanyak permasalahan akan terlihat, akan semakin terlihat. Maka bagaimana kata baginda Rasul, ketika ada permasalahan, jangan pernah engkau munculkan, jangan engkau pernah perlihatkan kepada manusia, sehingga manusia akan menganggap enteng kepada orang. Kan mereka menganggap enteng. Lamun orang boga masalah, boga kasusah, curhat ka babaturan ya. Curhat, cak anu resepen ka urang, babaturan anu setia. Eta mah hararese banget para musibah atau masalah. Apa jawaban dia? Geus sabar bae. Ayo dijalankan. Hanya sebatas itu Pak, moal mantuan. Ante boga duit pisan bisa hararese duit. Moal mere duit ieu moal. Moal paling sabar. Mun urang boga erek menta mah ka Allah. Ka Allah wa idza as'anta fasta'in billah. Lamun urang hayang minta tulung minta tulungna hanya ka Allah. Sebab kenapa? Sebab Allah itu maha segala-galanya. Kalau kita bersandar kepada orang kaya, mun orang kaya bangkrut, orang ilu bangkrut mah. Bangkrut. Lamun kita bersandar kepada jabatan kedudukan yang jenderal misalkan berjandar, wah ini jadi jenderal dideketan kurang. Lamun jenderal pensiun orang ilu bangkrut mah. Bangkrut. Tapi lamun orang bersandar ke Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bangkrut moal. Dan Allah maha kekal, maha qawi, maha kuat. Tidak akan pernah kita bangkrut sebab Allah tidak akan pernah gugur. Allah tidak akan pernah berubah dengan kekuasaan dan kebesarannya. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan dalam kehidupan ini, maka kembali cak Rasulullah, lamun teh mah kehidupan ini susah, maka bersabar. Lamun teh mah kehidupan ieu senang, maka bersyukur. Intinya pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini sesuai dengan hadis Rasulullah, laisa ahada illa wa huwa yukrahu wa yuzan walakin naj'alu farahan syukran wal hadani sabran. Lamun urang, setiap manusia pasti pernah merasakan suka jeung duka, dan ketika urang eta dalam keadaan suka, syukur ka Allah. Lamun urang dalam keadaan susah, maka sabar ka Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara ini kalau kita jalankan akan tenang pikiran, tentram jiwa dan raga, insya Allah sehat batin dan zahir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu mudah-mudahan apa yang sampai